Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mirza Putri Hadiastuti. Saya Nurila Thalia Putri. Saya Mira Trisna. Di sini kami dari kelompok 5 akan memaparkan mengenai perjalanan ekosistem budidaya tomat. Yuk tonton videonya. Di Indonesia, tanaman hortikultura berperan penting bagi kehidupan. Begitupun tomat yang merupakan komoditas paling sering diminati. Selain itu, budidaya tomat dapat dikatakan mudah dan bernilai tinggi. Dimulai dari pengadaan input, lanjut pada budidaya seperti olah lahan dimulai dari pengemburan tanah dan juga pemupukan dasar menggunakan pupuk kompos. Lalu jika tanah sudah merata, akan disiram dan dibuat bedengan. Pemasangan mulsa dan ajer dilakukan sebelum pemindahan bibit. Penyemaian benih dapat dilakukan dengan dua cara, kemudian tunggu benih hingga menjadi bibit siap tanam. Pilah benih lalu pindahkan pada bumbunan, guna benih beradaptasi. Lanjut pada pemindahan bibit tomat ke lahan langsung dan melakukan perawatan secara rutin, seperti penyiangan gulma, penyiraman, pemupukan, hingga perempelan. Pada perempelan, cabang-cabang tomat dipotong hingga hanya menyisakan satu batang saja. Selain itu, terdapat juga teknik menanam tomat secara rebahan dengan merebahkan tomat hingga akar tomat tumbuh lebat. Hal ini sangat menguntungkan bagi kuantitas panen tomat. Pemupukan tomat dapat dilakukan menggunakan pupuk cair maupun pupuk padat. Pada pupuk cair dapat menggunakan pupuk organik seperti Infram. Dilakukan secara bertahap dengan dosis sama seperti di video. Pada pemupukan padat dapat dilakukan secara langsung. Untuk pemupukan di awal kita memakai NPK Mutiara 1616 ditambah Karate Plus Boroni, dan itu masuk di usia baru 2 minggu. Dan kemudian pengecoran kedua itu masuk di masa vegetatif mau ke generatif di usia kurang lebih di 35 hari. Merauke Mag S dan ditambah Karate Plus Boroni itu untuk menjaga rontoknya bunga, kemudian Mag S-nya menyerap nutrisi lain. Kemudian di pemupukan ketiga masuk di usia 50 atau 60 hari. Buat membesar buah memakai kita NPK 16, NPK Mutiara Grower, kemudian ditambah dengan MKP. Nah itu juga untuk pembesar buah dan kaliumnya tinggi supaya buah tidak retak, merahnya dapat, dan buat cabang pohonnya juga besar. Setelah itu, lakukan perawatan tomat secara rutin hingga tomat siap panen. Apabila tomat sudah berumur 75 hingga 100 hari, tomat dapat dipanen dengan cara dipetik langsung ataupun menggunakan mesin. Mesin pemanen tomat dapat menjaga kualitas tomat, mencegah dari cacat panen atau kualitas buruk akibat salah pemanenan. Akan tetapi, penggunaan mesin pemanen tomat hanya digunakan pada pertanian berskala besar. Karakteristik pemanenan tomat dapat dilihat dari warna buah, ukuran buah, keadaan daun, dan juga keadaan batang tomat. Setelah pemanenan, tomat dikumpulkan menjadi satu, kemudian tomat dicuci dari kotoran-kotoran, dan kemudian tomat disortir sesuai dengan warna dan juga kualitas tomat yang baik, tidak cacat ataupun luka karena waktu pemanenan. Lanjut pada grading, tomat dikelompokkan sesuai dengan kualitas dan juga tingkat kematangannya. Tomat-tomat siap untuk dikemas dan juga diberi label. Pada pengemasan tomat menggunakan mika kecil ditujukan kepada supermarket maupun minimarket. Sedangkan pengemasan tomat berskala besar ditujukan untuk pasar seperti pasar tradisional maupun industri seperti pabrik. Hingga akhirnya tomat dapat didistribusikan ke minimarket atau supermarket, pasar tradisional, maupun online shop atau e-commerce. Tomat dapat diolah menjadi produk olahan seperti saus tomat, yogurt, ataupun minuman seperti jus. Nah, dalam perjalanan budidaya tomat ini diperlukan jasa dan penunjang seperti infrastruktur dan juga transportasi, peran penyuluh, maupun kebijakan pemerintah guna memperlancar budidaya tomat.
Sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.